sahabat Buruk Indonesia, bersama saya Rama membuka bincang santai bersama dengan CEO kita Pak Iis Muklis sebelah kiri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelah kanan saya ada Bu Meta Palupi sebagai CEO PT Buruk Internasional. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Oke. sehat selalu ya. Oke, alhamdulillah. Kita di sini ingin bincang santai mengenai bagaimana sih peran Buruk di Indonesia ini. Mungkin saya langsung mungkin saya akan lempar pertanyaan untuk ke Pak Iis dan Bu Meta, silakan untuk memberikan selengkapnya, sedetail-detailnya terhadap informasi yang saya tanyakan ini. Oke, yang pertama, bagaimana awal mula Buruk terbentuk? Ya, ini yang paling paham nih founder kita nih Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertanyaan yang sangat yang paling banyak dipertanyakan tentang terciptanya Buruk. Nah, Buruk sendiri diciptakan dengan nama Buruk itu menjadi sebuah filosofi. Filosofi itu adalah Buruk. Buruk sendiri adalah kendaraan tercepat. Nah, kendaraan tercepat ini adalah maksud kendaraan tercepatnya Rasulullah. Nah, kita yang kedua kita masukkan internasional. Internasional ini untuk bisa go internasional. Yang ketiga sudah pasti Indonesia. Nah, Buruk ini kadang-kadang juga dibuat atau diciptakan sebagai platform yang membantu para pelaku usaha, terutama UKM. Yang dimana dulu saya berbackground adalah bekerja di perusahaan marketplace, yang dimana sangat mudah untuk kita bisa mengakses pasar go internasional. Dan saya sangat mudah untuk pasarkan produk itu sangat gampang sekali. Tapi alangkah egoisnya kalau saya kerja sendiri. Nah, saya bercita-cita menciptakan sebuah platform yang bernama Buruk ini yang coba kita buat. Artinya kita sebenarnya mampu untuk menciptakan sebuah platform yang dimana kita juga banyak sekali penjual-penjual tuh yang sangat butuh sentuhan, terutama UKM. Nah, terbentuknya Buruk sendiri itu saat saya bertemu dengan Bu Meta. Nah, Bu Meta ini adalah pelaku pendampingnya UKM. Nah, pendamping UKM ini banyak sekali permasalahan UKM yang produknya kalau boleh dibilang bagus semuanya. Nah, bagus semua tapi tidak ada yang membantu memasarkan, tidak ada yang membantu melakukan kurasi, tidak ada melakukan pengecekan quality, quantity, dan continuity. Disinilah Buruk tergerak untuk menciptakan ekosistem tersebut. Nah, mungkin nanti Bu Meta bisa menceritakan bagaimana UKM itu bisa dikurasi dan kita ciptakan sebuah fasilitas. Silakan Bu Meta. Iya. Terima kasih Pak Is ya. Penjelasannya tadi cukup singkat ya, padat ya. Nah, gimana sekarang kita Buruk ekosistem Buruk itu dengan membentuk namanya edukasi tentang legality UKM-nya, kemudian tentang bagaimana kurasi produk. Kurasi ini memang dibutuhkan supaya memiliki mutu dan level standar yang baik. Nah, tadi para sahabat Buruk udah tahu kan bagaimana awal mula Buruk terbentuk itu. Nah, lalu pertanyaan kedua, layanan apa saja yang diberikan oleh Buruk nih, Pak? Silakan, Pak. Oke. Layanan yang kami berikan, yang pertama adalah Buruk Learning Center. Di mana Buruk Learning Center ini menjadi edukasi yang kita ciptakan untuk mengkurasi produk-produk yang akan masuk ke platformnya buruk.com. Kenapa harus dikurasi? Karena banyak pelaku UKM yang tidak paham dengan dunia marketplace. Yang kedua adalah marketplace sendiri yang kita ciptakan sendiri untuk bisa memasukkan semua produk yang sudah dikurasi. Artinya kalau kita siapkan ekosistemnya seperti Buruk Center, silakan masuk ke dalam buruk.com. Yang ketiga adalah Buruk Business Matching. Jadi business matching ini bisa mempertemukan antara buyer dengan seller secara business to business. Yang keempat adalah Buruk Shipping International. Jadi untuk para diaspora atau para penjual yang mengirimkan sampel ke luar negeri tidak perlu repot-repot lagi harus mengurus surat-surat, itu kita take over semua, harus kita take care semua. Nah, dari sinilah diaspora juga bisa membeli produk-produk kita tuh dengan cara mudah dan cepat. Ini adalah solusi yang gimana caranya produk itu bisa diterima di semua negara. Wah, keren sekali ya. Layanan di Buruk ini jadi sangat mudah ya untuk para pelaku usaha mengembangkan usahanya. Luar biasa untuk Buruk nih.
Lalu yang ketiga, apa solusinya nih untuk Burok terhadap para pelaku IKM dan UKM Indonesia? Silakan Bu Meta. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali dan banyak ditanya dengan teman-teman UKM. Nah, saat ini kita membuka seluas-luasnya kepada UKM dan IKM untuk produk-produknya bergabung di burok.com. Kenapa? Karena di Burok Marketplace ini sebagai salah satu promosi untuk produk-produk UKM bisa menginternasionalkan produknya. Kami juga mempunyai tim yang membantu mengkurasi produk-produk teman-teman itu untuk lebih baik lagi. Misalnya bagaimana mencantumkan beberapa logo-logo produk, logo-logo legality yang cocok, kemudian bagaimana mereka memiliki foto yang baik ya. Bahkan kita juga sering kedapatan bahwa bagaimana membuat konten-konten yang menarik yang agar konsumen lebih tertarik kepada produk-produk UKM. Ini yang selalu kita sampaikan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa komunitas UKM agar produk-produk mereka untuk bergabung kepada burok.com. Tentu yang harapan mereka adalah produk-produk mereka ini bisa lebih dipromosikan lebih luas lagi, lebih dikenal masyarakat luas. Kemudian kita juga mempunyai akses diaspora luar negeri, dan kita juga membuka kesempatan untuk dipasarkan secara lokal. Harapannya tentu agar produk-produk UKM ini memiliki omset yang lebih banyak lagi. Begitu Pak Rama. Oke, udah dapat para sahabat untuk solusinya di Burok. Sudah mantap pastinya diberikan solusi oleh Burok untuk pelaku IKM dan UKM. Pertanyaan keempat, bagaimana nih peluang IKM dan UKM di pasar internasional? Di pasar internasional, silakan Pak Is. Oke, peluang UKM di Go International itu sangatlah besar. Nah, saat ini Burok juga bekerjasama dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di internasional untuk menciptakan ruang untuk bisa melakukan business matching antara penjual dan pembeli. Kita buatkan event di seluruh negara untuk bisa juga UKM terjun langsung melakukan business matching, bertemu dengan buyer dan para pembeli mau dalam bentuk retail ataupun dalam bentuk skala besar. Nah, kita kerjasama juga beberapa pengusaha juga, entrepreneur yang ada di sana untuk menciptakan business matching itu selalu kita buatkan adalah sebulan sekali. Oke. Nah, tadi peluang pasar internasional yang dipaparkan oleh Pak Iis. Pertanyaan terakhir untuk Bu Meta. Apa nih Bu, kira-kira harapan Burok terhadap bangsa ini atau terhadap Indonesia Bu? Seperti apa? Oke, baik ya. Ini adalah harapan semua UKM dan IKM. Pertama, kita akan membentuk UKM yang siap go internasional. Kemudian kita juga menciptakan eksportir baru ya, mulai dari produk-produk yang dipesan secara retail, kemudian akan diorder secara tentu dalam jumlah yang besar. Yang kedua, kita juga menciptakan UKM yang tangguh Pak. Bukan hanya mereka mampu memproduksi produk-produk dalam negeri, tapi juga meningkatkan kualitinya Pak. Meningkatkan kualitinya, meningkatkan kuantitasnya, kemudian juga kontinuitasnya itu harus terjaga. Dan tentu kita juga akan berpromosi bahwa untuk bela produk UKM. Itu aja Pak Rama. 5 pertanyaan sudah diberikan sama saya. Apa sih, bagaimana awal mula Burok tadi? Yang kedua, layanan apa saja? Lalu yang ketiga, apa solusi Burok? Yang keempat, bagaimana peluang IKM dan UKM di pasar internasional? Yang kelima, apa harapan Burok terhadap Indonesia? Oke, tadi bincang santai saya bersama CEO Burok Internasional, Pak Is Muklis, serta Bu Meta Palvi sebagai CEO-nya Burok. Terima kasih atas bincang santai Pak Is dan Bu Meta. Ya, terima kasih. Ya, salam hangat dari Burok. Terima kasih. Yuk kita mulai gabung ya di burok.com.